Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dari Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat dekat dengan Paulus. Mereka adalah jemaat yang setia, tetapi juga mereka menghadapi tantangan seperti perbedaan pendapat di dalam jemaat, mengalami penganiayaan, sikap egois, dan keinginan mencari kepentingan sendiri. Karena itu, Paulus menekankan pentingnya kesatuan, kerendahan hati, dan hidup meneladani Kristus. Filipi 2 ayat 5 ini menjadi kunci dari ajaran untuk mengajak setiap orang percaya untuk memiliki pikiran dan hati seperti Kristus. Sobat Kairos yang terkasih, hidup di dalam Kristus bukan hanya soal percaya, tetapi soal cara hidup yang mencerminkan Kristus. Artinya, kita belajar berpikir seperti Dia, tidak egois, tidak mencari keuntungan sendiri, mengutamakan kehendak Tuhan. Kalau kita cari dalam kehidupan sehari-hari saat kita disakiti, pikiran dunia berkata, balas, tetapi Kristus berkata, ampunilah mereka. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, mari kita miliki perasaan Kristus yang penuh dengan kasih, belas kasihan, dan juga kerendahan hati. Peka terhadap penderitaan, permasalahan orang lain, tidak mudah menghakimi, mau mengasihi tanpa syarat. Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan hari ini juga mengarahkan kita pada teladan Yesus yang merendahkan dirinya. Hidup di dalam Kristus berarti juga mau melayani, bukan dilayani, tidak sombong, rela berkorban. Kalau dipikir-pikir berat memang menjalankannya, tapi sebagai pengikut Kristus yang percaya kepada Dia, hidup orang Kristen ternyata bukan sekedar percaya saja, tetapi harus meneladani dan menjadi teladan. Yesus adalah teladan bagi kita. Jika Yesus yang adalah Tuhan saja rela merendahkan diri, mengapa kita begitu sulit untuk merendahkan hati? Kerendahan hati adalah fondasi hidup bersama di dalam Tuhan. Karena di dalamnya kita mau belajar, kita mau mendengar, mengalah, menanggung kelemahan satu sama lain. Jadi, kunci hidup bersama bukan kesamaan kepribadian, melainkan kesamaan hati dan pikiran yang mau mengedepankan Kristus. Itulah tujuan pertumbuhan rohani supaya kita hidup, saling membangun, saling menguatkan, dan saling menegur dalam kasih yang akan mengubah komunitas dalam pertumbuhan hidup bersama. Hidup di dalam Kristus berarti bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang berubah, bukan hanya di luar, tetapi dari dalam hati. Hidup di dalam Kristus bukan berarti kita menjadi manusia yang super, yang tidak pernah salah. Sebaliknya, berarti kita menjadi manusia yang sangat bergantung pada anugerah-Nya. Setiap pagi kita perlu mengenakan pikiran Kristus seperti kita mengenakan pakaian. Meminta Roh Kudus untuk menyelaraskan detak jantung kita dengan detak jantungnya. Dunia tidak kekurangan orang pintar, tapi dunia kekurangan orang yang memiliki hati seperti Kristus, yang mampu mengasihi tanpa syarat dan melayani tanpa pamrih. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.